Baik, perkenalkan nama saya Cliff Awoy dengan akhiran 727. Pada saat ini saya akan memaparkan materi mengenai sanksi administrasi. Sanksi administrasi sering kita dengar di dalam berita atau kehidupan sehari-hari, misalnya ketika pemerintah menutup sementara sebuah perusahaan karena melanggar izin usaha, atau ketika seorang pegawai negeri dikenai hukuman disiplin karena tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi semua tindakan itu merupakan bentuk dari sanksi administrasi, yaitu langkah pemerintah untuk menegakkan aturan tanpa harus melalui pengadilan. Dan sekarang kita masuk kepada pengertian sanksi administrasi. Secara umum, sanksi administrasi dapat diartikan sebagai tindakan hukum yang dijatuhkan oleh pejabat administrasi pemerintahan kepada warga negara, badan hukum, atau pihak yang lain yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan administrasi. Berbeda dengan sanksi pidana yang berhubungan dengan kejahatan dan dijatuhkan oleh lembaga peradilan, sanksi administrasi bersifat non-yudisial, artinya dijatuhkan langsung oleh pejabat pemerintahan yang berwenang. Tujuan utama dari sanksi administrasi bukan untuk menghukum secara keras, melainkan untuk mengembalikan ketertiban, memperbaiki kesalahan, dan menegakkan kepatuhan terhadap norma-norma administrasi pemerintahan. Dengan kata lain, sanksi ini lebih bersifat mendidik dan korektif, bukan balas dendam hukum. Selanjutnya, dasar hukum sanksi administrasi. Sanksi administrasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan berikut beberapa dasar hukum yang menjadi landasannya. Antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya pasal 80 sampai dengan pasal 83, yang mengatur bahwa pejabat pemerintahan berhak memberikan sanksi administrasi kepada setiap pihak yang melanggar ketentuan administratif. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memberikan hak kepada warga negara untuk menggugat keputusan atau sanksi administrasi yang dianggap merugikan. Dari dasar hukum tersebut, kita dapat melihat bahwa pemberian sanksi administrasi harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam pemberian sanksi administrasi. Dalam penerapan sanksi administrasi ada beberapa prinsip penting yang harus dipatuhi oleh pejabat pemerintah. Yang pertama ada asas legalitas, yang kedua asas proporsionalitas, yang ketiga asas keadilan, yang keempat akuntabilitas, dan yang kelima asas kepastian hukum. Prinsip-prinsip ini sangat penting agar sanksi administrasi tidak menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, jenis-jenis sanksi administrasi. Sanksi administrasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk, tergantung dari beratnya pelanggaran dan kebijakan instansi yang berwenang. Berikut jenis-jenisnya. Yang pertama, teguran atau peringatan tertulis. Yang kedua, pembatasan kegiatan atau pembekuan izin. Yang ketiga, pencabutan izin atau hak administratif. Yang keempat, denda administratif. Dan yang terakhir, yang kelima, tindakan paksa pemerintah. Sebagai penutup dari uraian tadi, kita bisa simpulkan bahwa sanksi administrasi merupakan instrumen penting dalam hukum administrasi negara. Sanksi ini bukan sekedar alat hukuman, tetapi juga mekanisme pengawasan agar setiap penyelenggara pemerintahan dan warga negara bertindak sesuai peraturan. Dengan adanya sanksi administrasi yang tegas, adil dan proporsional, maka penyelenggaraan pemerintah berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Ingat, negara hukum tidak hanya ditegakkan lewat pengadilan, tetapi juga melalui disiplin administrasi yang kuat di dalam birokrasi pemerintahan. Sekian
dalam materi tentang sanksi administrasi. Terima kasih.